habis. Speak bola, biar. Habis. Suara saya habis. Oh iya, saya lupa. Suara saya habis. Aman dong aku juga. Yang sopan dulu. Yang Sopan. Tapi kita masih sopan dulu. Di sebelah kiri kita ada suhu. Parah. Philip Lam Indonesia. Wah, Yang wajahnya awet seperti Thomas Muller. Waduh. Kita persembahkan. Iya. Ayo siapa namanya? Kan Saya Iya, izinnya. oke, Kita oke. persembahkan. Pak Haji Ismet Sofyan. Gue tuh kalau wawancara kan udah banyak kayak ketika radio gue wawancara artis semuanya. Tapi kalau wawancara main bola tuh pasti gue selalu grogi. Nah kalau ini deg-degan. Deg-degan gue. Legendnya legend. Yes. Benar sekali. Deg-degan. Gue ingat pertama kali wawancara David Seaman tuh acara salah satu internet gitulah. Resetting gue kebuka. Lupa. Grogi. Bang Haji juga kan kebingung kan mau ngomong apa Langsung kan? kita Kalau saya sih lempar. banyak penasarannya sama Nah, monggo. Pak Haji Ismet. Yang pertama saya tanyakan mungkin Pak Haji Ismet Sofyan ini salah satu pemain yang naik haji kala itu ya. Ya apa? Naik haji. Naik gaji. Saya kira naik gaji. Naik haji. Agak bindeng jadi. Naik haji. Nah, Oke. apakah ketika Pak Haji Ismet ini sudah naik haji, perlakuan pemain ke Pak Ismet ini kayak lebih sopan gitu? Kayak nggak disliding kan, oh ini nggak ada. Ada perlakuan Lebih sungkan, seperti itu, lebih sungkan. Saya pikir antara naik haji sama profesi saya kira berbeda ya. Berbeda ya? Artinya kalau misalnya memang kita naik haji kan ibadah. Ya. Tapi kalau untuk profesional kita dalam latihan ya tetap kita normal aja. Yang namanya sliding tetap sliding, tackle tetap tackle gitu. Jadi nggak ada urusan dengan naik haji gitu. Oh, tapi dulu di nomor punggung sini ditulis Haji Ismet Sofyan nggak? Enggak. Tapi gue pakai haji. Naiknya proses. Enggak. Tetap Ismet Sofyan aja. Tapi boleh Pak Haji kalau ditulis. Kalau saya pukulin gak apa-apa. Ikhlas. Karena kita bukan Saya siap. kita bukan Liga Santri soalnya, kita Liga Indonesia. Jadi nggak usah pakai. Kita mau Liga Santri. Ada dong Liga Santri. Tahu. Liga Santri tuh yang main pondok-pondok pesantren. Ya, pondok. ada kompetisi Liga Santri. Itu boleh pakai pemain tambahan dari Liga 3. Kayaknya sih enggak Boleh sih. Santri. mainnya boleh pakai gamis dong. Oh ya kalau itu. Enggak lah kalau itu. Biasa. Jadi PSG Gontor. Gontor Putra. Gontor United. Yang saya mau tanyakan yang kedua, kenapa Pak Haji Ismet Sofyan selalu memilih nomor 14? Pasti karena ini nih. Nomor 14 bukan nomor khusus sih. Ya. Seperti saya katakan tadi, saya awal masuk ke Persija itu nomor 4. Oke. Oh. Jadi ada senior saya Jed Donald pakai nomor 14. Ya. Satu musim di Persija, akhirnya dia keluar. Akhirnya musim ke depan saya pakai nomor 14. Itu aja sih. Tapi nggak ada yang spesial khusus apa segala macam nggak ada. Oh, jadi emang karena nomor 4 dia Donald cabut, nomor Iya, 14 sampai iya. sekarang. Saya kira gara-gara Cicarito. Sebenarnya nggak. Dulu aku lebih suka pemain Liverpool itu si Patrick Berger. Patrick Berger. Nah, dia pakai nomor 14 ya, dia pakai nomor 14. Iya. 14, Patrick Jadi, Berger. itu aja sih lebih kepada terinspirasi aja Oh, sebenarnya. saya kira dulu kan kayak 1 4, 1 tambah 4 5. Saya kira tuh Pak Haji tuh ngefans sama Pandawa 5. Tapi nih, Tapi ikonik Bang. Betul. Mungkin ya sekarang kalau ada pemain Liga Indonesia sekarang pakai nomor 14, pasti ada pertanyaan, oh ngikutin Pak Haji Ismet ya. Pasti itu. tapi kan kalau tadi Pak Haji bilang 14 karena Patrick Berger. Mungkin Vivian Diaz banyak yang tahu nih. Pak Haji tuh kalau tim Eropa dukungnya apa Pak Haji? Iya. Saya butuh kejujuran. Saya butuh kejujuran. MU sama Madrid. Kok 2? Iya. Iya dong, Karena apa-apa. aku suka sama MU awalnya, terus 2 tahun berikutnya saya suka sama Madrid. Oh. Sudah pernah langsung ke nonton di sana Pak Haji? Kalau nonton langsung belum. Kemarin kebetulan waktu aku observasi ke Spanyol cuma nonton di Alaves aja. Alaves, Deportivo Alaves ya. Alaves. Berarti Pak Haji udah ngambil lisensi? Saya sudah ambil lisensi AFC. AFC. Nah, kemarin ada tugas dari Persija untuk observasi 1 bulan di Spanyol. Oh. Soalnya di Jogja tuh sering banget kan Pak Haji? Di Jogja tuh sering ada lisensi pelatih gitu. Iya, Saya karena- kan mini soccer kan. Iya. Sering tuh saya tiba-tiba ke kamar mandi kan. Ya. Ganti jersey gitu keluar Ilham Jaya Kusuma. Yayan Tumena gitu ya? Iya gitu-gitu. Kalau yang Tremena strukturnya. Oh iya, instruktur. kakak Yayan. Iya. Oh. Kalau AFC itu besok bisa ngelatih Liga Liga 1? 2. Liga 2? Liga Oh minimal Liga 2 berarti Liga 2, AFC. iya. Oh, kalau Liga 1 tuh? Apro. Apro. Oh. Oh panjang ya, lu mau jadi pelatih nggak? Ya. Cocok lu kemarin. Saya pelatih fisik. Wih, Jet.
Jet. Enak ya pelatih fisik, biar kuat. Nah, berhubung sama fisik, saya sebagai kesehatan mau tanya Bang Ismet. Iya. Bang Ismet ini kan konsisten bermain sampai 2 dekade lebih ya? Iya. 23. 25. 25 tahun. 25. Dan jarang banget ada pemain dengan, maksudnya saya nonton Bang Ismet itu dari zaman Lebak Bulus. Oke. Ya. Tapi dari TV pas bocah. Dan memang kan maksudnya speed, terus mengaruhi areanya, dan sampai 20 tahun itu kan harusnya yang paling kena pertama lutut ya? Iya. Nah, ada tips nggak kenapa bisa bertahan sampai 20 tahun lebih? Kuncinya itu adalah latihan ya, Dok ya. Latihan rutin, artinya kita juga jaga pola hidup juga yang sehat, terus pola makan juga. Karena sepak bola ini butuh proses dan butuh saya bilang butuh pengorbanan. Oh. Artinya kita harus bisa menjaga profesi kita, menjaga juga masalah di dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi artinya seperti contohnya sampai begadang larut malam ataupun mungkin kita tinggal latihan, itu akan otomatis terganggu di performa kita. Apalagi di posisi saya sebagai fullback yang notabene harus dibutuhkan stamina yang prima. Kita di saat kita tim nyerang kita harus naik, kita tim diserang kita harus bertahan gitu. Iya. Jadi kita butuh betul kondisi yang prima. Kalau sampai sekarang setelah pensiun dari pemain profesional, apakah ada latihan tambahan yang dikasih nggak? Saya mungkin kultur tubuh saya mungkin sudah terbiasa dengan aktivitas, jadi saya setiap hari latihan, Dok. Jadi di rumah saya tetap pakai sepeda statis, pakai treadmill, tetap latihan beban, tetap latihan penguatan setiap hari. Nah, Bang Ismet merokok? Saya alhamdulillah nggak merokok, Dok. Dari dulu? Ya, saya nggak bisa merokok. Dan pada waktu itu kan di zaman itu latihan fasilitas tidak selengkap sekarang. Iya. Nah itu tuh. Nah pada waktu zaman di Persija apakah ada pelatih fisik khusus atau Bang Ismet mengkhususkan oke aku latihannya ini deh? Kalau saya biasanya, Dok, setelah misalkan merasa diri saya kurang, artinya dalam bermain saya ngos-ngosan, saya minta minta pelatih fisik untuk latihan tambahan. Hah? Ekstra. Saya minta. Saya butuh. Dan itu di luar program? Di luar program. Nah, terus setelah tim latihan selesai, biasanya saya ambil bola 10 atau 15, saya latihan sendiri. Ya mungkin crossing, shooting, jadi saya nambah sendiri. Latihan terberatnya apa? Bip test? Atau? Kalau latihan terberat mungkin sepak bola hampir latihan fisik. Tapi kalau untuk blip test itu kan di awal musim ya, Dok. Iya. Nah, tapi biasanya pre-season di blip test ya. Tapi setelah itu kita pasti latihan box to box itu setiap hari lah. Nama podcastmu itu dibuat. Karena itu betul emang. Saya kan MP nggak latihan itu. Lah saya kan lupa pas SD jadi bok to bok, gelandang pengangkut air, sama gelandang kerjanya nyikat kaki orang. Ada yang pelatih fisik galak nggak? Itu penasaran di tim bola tuh. Ada. Jadi selama di Persija itu kan saya bergantian terus pelatih berganti. Jadi mendapat pelatih yang galak tuh ada, Dong. Di 2014 kalau nggak salah saya. Galaknya gimana tuh? Galaknya itu jadi di luar program setelah latihan fisik, jadi kita mau istirahat nih, duduk ataupun meneduh gitu. Itu dia nggak bisa ngeliat kita duduk santai. Gatel. Pasti aja ada disuruh ngapain gitu, tapi yang penting jangan duduk gitu loh. Ya aku pikir, ini kebangetan juga. itu masalah kan ini latihannya di Jakarta ya. Waktu masih latihan di Lebak Bulus sama Menteng. Awalnya di Menteng. Di Menteng kan siang panas banget ya sore-sore. Betul, panas banget. Panas disuruh latihan fisik. Sampai muntah pernah latihan sampai muntah? Kalau muntah sih pernah, sampai pusing juga pernah. Kunang-kunang iya, gitu. muntah hitam gitu Mas. Saya juga pernah. Muntah hijau, hitam darah coy. Itu muntah bumbu Madura itu. Habis makan bebek goreng. Habis makan bebek carok. Latihan menit terlama, terakhir ya, dari kesehatan nih. Menit terlama yang pernah dijalani Bang Ismet dalam satu pertandingan, 120 menit atau berapa? Ya 120 menit sampai terakhir saya 2018 yang kita main sama Newcastle Jet di Australia. Nah, kita main draw 1-1, 2x45 menit, terus tambahan waktu sampai selesai. Alhamdulillah saya nggak kram, malah anak muda yang kram. Wah, nah kan anak muda kram, Bang Ismet Pak Haji nggak kram nih ya. Ada tips buat anak muda, maksudnya kalau sekarang kan, nih zaman sekarang ini kan. Mini soccer dikit. Wah, apa udah soccer foto? Enggak. Soccer terus. Nih, sebelum saya nanya tips, Bang Ismet orang yang setuju dengan kalau main bola sekarang di foto apa nggak Bang Ismet? Kalau yang di foto lebih kepada fun football sih sebenarnya. Emang karena kalau anak sekarang kalau aku lihat mereka punya potensi, mereka punya tenaga, punya visi, tetapi yang buat mereka cepat hilang adalah star syndrome sih. Keren itu sih. Itu gimana tuh maksudnya kan tadi Bang Haji bilang
yang muda malah kram, Bang Haji malah enggak. Ada nggak sih tips kalau misalnya buat anak-anak muda misalkan yang nonton kita Vivian Diaz umurnya 20-an lah, 20-an something gitu. Ya mungkin dia tidak menjadi pemain profesional tapi untuk fun-fun aja kan banyak banget teman-teman saya tuh baru main sebentar tiba-tiba kram. Ada tuh salah satu karyawan Vivian Diaz gara-gara dia kakinya kecengklek, abis itu nggak ada ngomongin bola lagi nih di kantor. Di kantor nggak ada ngomongin bola lagi. Tiba-tiba cedera lutut, Pak. Tier, Pak. Karena biasanya yang pemain yang nggak profesional mereka tanpa warming up dulu, tanpa pemanasan dulu. Itu sangat penting karena bagaimanapun kita harus persiapkan otot kita dengan baik. Karena sepak bola kan aktivitas yang berat. Kita dengan apalagi bermain di lapangan sintetis yang notabene sangat keras di bawah itu. Nah berarti kan kalau ngomongin bola pasti kaki kayak kaki. Ini bagi lower latihannya lower apa semuanya? Apa yang Iya, paling penting? semuanya. Jadi kita lebih condong kepada dari tengah ke bawah. Nah, rahasia tendangan kencang. Nah itu kenceng banget ya. Kencang banget, Allahu Akbar, bener dah. Makanya tadi aku takut selengkat tadi pas ngomongan buar. Lu pernah lihat John Henry Semater kaki Alan Smith kan? Pernah, Kaki bisa ya. patah sama Bang Smith. Bener. Tipsnya apa bisa sekenceng gitu? Itu latihan sih dok, latihan. Karena saya dari kecil saya bilang setelah saya latihan sama tim saya ngambil bola 10-15 saya latihan sendiri. Kebetulan di Menteng itu kan latihannya lapangan ketutup tuh, pagar. Jadi bolanya nggak kemana-mana. Jadi lebih gampang kita untuk ngambilnya. Tapi apakah ada latihan khusus Pak Haji kayak Beckham dulu kan pakai ban mobil tuh? Saya coba juga. Oh gitu juga. Iya, jadi untuk latihan tenang bebas itu saya taruh target di situ di pojok-pojok itu untuk Ban mobil tuh kalau masih yang level muda, nanti lama-lama ban Mio. lebih kecil lagi. Itu punya isinya angin ya. Iya, nanti level terakhir baru donat gitu. Donat kentang. Donat kentang. Nah sama mini soccer itu dok, yang terpenting adalah setelah bermain itu jangan lupa mandi dan keramas. Karena biasanya dok, abis main mini soccer, mandi keramas, habis itu langsung ke senopati dok. Nah, baiknya orang keramas itu harus setiap hari atau enggak sih dok? Boleh tiap hari, boleh enggak tergantung aktivitas. Kalau ternyata dia aktif banget, naik motor terus olahraga tiap hari di outdoor, dia tetap harus keramas tiap hari. Nggak masalah? Nggak masalah, soalnya kalau keringat yang ngumpul sama minyak, dia akan ketombean. Kan nggak mau kalau main bola malah, goglok apa ya tombene? Jamuran deh. Lagi dijagain, Pak, botakmu jamuran Pak. Nah itu loh yang jadi masalah. Jadi tetap harus menjaga kebersihan rambut juga. Iya, yang penting jangan, kesehatan. ya kecuali kalau udah nggak ada rambutnya. Ya. Kalau saya berarti boleh setiap hari dok? Boleh, malah irit. Malah ini. Emang bener, kabarnya kalau misalkan keringetan dan lain-lain yang paling bener adalah kita Vivian Diaz langsung pakai yang namanya Clear Menthol Fresh Active. Yeay. Yang bisa sikat habis semua jenis ketombe basah maupun kering dengan 10 kali super vitamin yaitu Niacinamide. Agar scalp barrier kalian tuh kuat dan ketombe nggak balik lagi. Juga ini juga ngasih sensasi segar dan dingin selama 48 jam cocok untuk kulit kepala laki-laki yang lebih rentan ketombean dan keringetan. Jadi kalau Vivian Diaz pengen punya scalp barrier atau kulit kepala yang kuat, sehat dan bebas dari drama ketombe sporty, tinggal Clearin aja. Sekarang nggak apa-apa, clearin aja. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol Clearin tipis-tipis aja. ya. Wih, gila. Clearin aja. Oh, udah berani, udah Ya. berani. Tapi tidak dipungkiri ada beberapa pemain bola yang ngerokok juga kan? ada. Oh, keluar Ada. malam. Pernah negur langsung? Kalau ditegur sih mungkin, kalau saya mungkin anak-anak junior mungkin ditegur ya. Ya. Tapi kalau yang Seangkatan. selevel mungkin ya udah dibiarin aja karena Ya, mungkin aku. kebiasaan mereka begitu. Ya, tapi kalau sama pelatih gitu pasti ditegur juga kan bang? Tapi yang pasti pemain gak berani depan pelatih. Ya iyalah. Nah, ini kan tadi kita udah tipis-tipis nih ngebahas banyak nih banyak rahasia yang masih bisa kita kulik dari Bang Haji ya kan. Kita langsung aja masuk ke bedah sampai clear. Jadi berat nih. Berat nih, ini udah perbincangannya kan tadi kan Bang Ismet. Saya ada kesehatan. Enggak, Bang Ismet tadi kan udah, Bang Haji udah Iya. tipis-tipis tuh pemain, ada tuh pemain yang seumuran. Seumuran yang apa namanya, nakal-nakal. Tapi ini satu mau aku tanyain ke Pak Haji lagi ya. Iya. Dengan hadirnya Pak Haji ini saya penasaran banget nih. Pak Haji masih berhubungan gak dengan Roger Bottom Pak Haji? Ini lu kan cukup lama kan satu tim. Tapi sampai sekarang gak pernah lagi. Oh gak pernah? Nggak pernah Nggak lagi. tahu kabarnya juga? Nggak tahu kabarnya kemana. Tapi saya nanya juga ke teman-teman yang temannya dari Afrika juga seperti Abada Herman. Ya. Gitu. Tapi dia sekarang nggak ada komunikasi. Kalau Abanda tuh kemana Pak Haji? Saya pikir ada. Kayak terakhir Persija ya? Enggak, terakhir di Persib Bandung. Oh iya ding. Nah, dia Persib Bandung. Abis itu kayaknya nggak kelihatan lagi. Enggak.
udah nggak kelihatan lagi. Oh, kalau nggak salah kalau yang meninggal itu Frank Setor ya? Sini Francis Yonga. Oh, Francis Yonga. Ya, Francis Yonga. Apa itu? Kasih tahu Francisonga siapa? Francis Saya Yonga nggak dulu. tahu dapat kabar dari teman juga kejadian di Tangerang, Dok. Oh, dia udah di Ada sini. yang bilang jatuh dari motor ataupun kesenggol, begitulah. Iya. Kecelakaan. Si simpang siur Ya, lah. Bang. Iya, Sama kita iya. mau ngucapin turut berduka cita juga kemarin almarhum Rudy Galjes. Om Rudi Kalcas ya. Selamat pulang. Salah satu Legend. legend juga itu. Iya, benar. Kayaknya anaknya juga nerusin. Ya, anaknya sekarang dulu pernah bareng sama saya lisensi C, Iya. sekarang lagi megang Gresik United. Oh. Liga 2. Gresik ya. Apa? Gresik United tahu? Sama ini, Tahu lah. Pak Haji. Saya mau menanyakan, Tahu saya. dulu Pak Haji kanan ya? Ah, ah. Melki Peke itu kiri atau kanan? Melki Pelke itu striker. Oh dia agak, oh dia lebih ke striker dulu ya? Iya, Melki Pelke dari Wamena kan? Iya dari mana? Iya, dia striker. Itu salah satu pemain yang sampai sekarang saya masih inget tuh. Ingatnya Kenapa? Ingatnya apa? Ingatnya apa? Kalau mau dia kalau semisal dia nyisir ke saya, dia mau crossing, dia harus balik badan. Itu yang saya hafal gerakannya. Gerakannya itu yang saya hafal. Dia aja hafal kan? Hafal karena ya tidak dipungkiri Pak Haji ini tontonan saya tiap sore dulu. Ya iya Ya lah. semua, tapi kan kalau ada tuh nonton setiap game masalahnya. Setiap game. Semua liga. Sama- Tapi kendaraannya lihat nggak? Apa? Kendaraannya Pelke Pelke lihat nggak? Apa? Ah, Apa? kendaraannya warna pink. Bener lagi. Benar. Jadi di Ragunan itu dia bawa mobil jazz kali ya, jazz ya. iya. Tapi udah dimodifikasi, tapi pink, tapi ada gambar-gambar ceweknya gitu. Ini nggak sesuai dengan backgroundnya dia gitu loh. Karena biasanya orang Papua kan lebih gimana gitu. Ya, garang lebih gitu maskulin, ya. garang ya. Iya. Berarti dia termasuk pemain yang kocak. Kocak. Terus orangnya biasa Papua kalau dikasarin kan Marah. bales sama Iya, marah. Tapi iya. dia enggak, malah senyum dan ketawa gitu. Padahal dia profesinya AU loh. Oh iya, Iya, dia AU. AU? Benar AU. Oh. Angkatan udara dia. Berarti dia setelah bermain bola, Oh, dia anak kamu. Ayo. kaget aku. Hati kan ayo. Ayo. Ayo, hati mau balik. Pesawat di atas semua. Bus. Apa-apa. Ayo. Saya- Adi Sucipto loh. Lanjut loh. sering turun di Halim gak apa-apa. Terus mau tanya, Bang Iya. Haji. Dari sekian, kenapa akhirnya dari kecil kan tadi Bang Haji sempat bilang latihannya dari kecil ya? Iya dong. Kenapa kok langsung serius jadi pemain sepak bola? Saat kecil, Mungkin apa yang kalau membuat? misalkan dari silsilah dari keluarga almarhum bapak saya, cuma bapak saya hobi bulu tangkis, nggak main bola. Bulu tangkis. Tapi almarhum abang saya yang bermain bola. Jadi saya 8 bersaudara, cuma 2 kita yang bermain bola. Kakak saya sama saya. Oke. Awalnya itu saya tinggal di kabupaten, di kecamatan. Itu yang main di mana aja, di sawah, main di kampung. Jadi nggak ada niat untuk berpikir awalnya itu iya. untuk profesional. Saya pikir untuk tingkat kecamatan atau mungkin kabupaten sudah bagus banget gitu. Iya. Di kampung saya itu di zaman itu adanya Liga 2 dulu ya. Liga 2. Liga 2 regional sana gitu. Regional. Oh. Kalau sekarang mungkin Liga 3 lah. Ya. Tapi kan namanya. kalau dulu emang sama sekarang bedanya. Kalau sekarang mungkin orang ngelihatnya, oh ada sosial media, ada Iya. macam-macam. Ada. Kompetisi kalau dulu kan kompetisinya juga jarang. Maksudnya Kalau kompetisi sekolah aja juga jarang. Ya, kalau dibandingkan dengan dulu sekarang sangat berbeda. Sekarang kan ada kompetisi youth ya. Kalau dulu Iya. kan tidak ada. Jadi dulu kan kita harus masuk ke satu tim gitu, misalkan di diklat ataupun mungkin di klub profesional mungkin bisa terlihat. Tapi Dan kalau misalnya sekarang kan lebih gampang. Iya, dan dulu kalau misalkan setiap impian anak Jakarta, salah satunya gue juga ya. Iya. Ketika lulus SMP lu pengen masuk ini SMA Ragunan. Ya. SMA atlet. Diklat Iya, Ragunan. Ragunan. Karena di sana kayak lu jadi atlet. Tapi Iya. ketika itu gue dapet nih lulusan, tapi nyokap gue, emang atlet menghasilkan uang. Terus gue mikir, wah gue jadi karyawan aja dah. Kalau gitu. Dan itu orang tua mendukung semua ya? Alhamdulillah mendukung sih dok. Jadi saya dari kecil memang dari sekolah itu udah memang hobi sepak bola. Saya ngikutin sekolah sepak bola di Kota Langsa selama 2 musim, 2 tahun. Terus saya dilirik sama Diklat Medan. Diklat Medan dulu. Diklat Medan saya 3 tahun. Dari situ antar PPLP di Salatiga, saya ikut kepilih ikut pelajar Asia di Malaysia. Itu baru gabung-gabung. Baru anak-anak dari Bareti yang dari Itali baru pulang. Oh, iya. Yang di Ragunan. Jadi kita ikut seleksi. Di Ragunan. 97 ke India, pelajar Asia juga. Tapi dari Medan saya sendiri. Dari situ ikut seleksi PSSI 19 tahun. Iya. Pelatihnya Bernard Skum. Oh, berdasar. Bernard Skum. Terus pra Olimpik juga Bernard Skum. Nah, dari situ langsung ke tim nasional.
Berarti nggak pakai istirahat itu, Bang? Iya. Dari itu ya. Non-stop ya berarti. Jadi dari usia berapa pertama kali pro, semi pro? Saya dari usia 16 tahun, Dok. Iya, sampai 16 tahun saya ikut. konsistensinya loh. Iya. Itu lanjut sih. 16 tahun kayak gue main turnamen WE di rental. Atlet juga. Kalau zaman itu udah ada e-sport, gue jadi atlet e-sport. Pernah ada rasa bosen gak sih? Selama bertahun-tahun, puluhan tahun latihan yang sama terus? Kalau dibilang bosan mungkin setelah saya pensiun bosan, Dok. Sebelum pensiun nggak bosan sih. Karena saya pikir kalau saya nggak aktivitas dengan sepak bola kayaknya Mau kayak ngapain nggak bingung. Ada yang kurang. kayak nggak lengkap gitu, Dok. Nggak enak gitu. Ada pemain favorit gak? Kalau satu lokal, satu yang luar? Ada. Kalau untuk lokal saya lebih ke Aji Santoso. Iya. Karena waktu saya masuk tim nasional pertama sekali di tim nasional senior, beliau sekamar sama saya. Posisinya juga mereka bek kiri kan, jadi banyak masukan, banyak inilah diberikan sama Coach Aji gitu. Yang kalau dari luar saya suka David Beckham. MU. Saya gak berani patah. Gak apa-apa MU hari ini gak apa-apa. Gak berani. Gak apa-apa, kita lagi senang MU lagi menang sampai nanti... Kalau fansnya begini gak berani. sampai nanti kalah lagi. Gak berani gak apa-apa. Respect, percaya proses. Kita goreng Chelsea aja. Ya. Tapi sebelum goreng Chelsea kan kalau ngomongin Chelsea juga banyak pemain yang Muda. dari akademi, dari muda kan. Nah, kalau sekarang lihat zaman sekarang kan udah ada Elite Pro Academy. Waktu itu Persija juara tuh yang kipernya yang atlet karate atau apa gitu, yang kiper Persija muda Elite Pro. Masuk PON. Aduh saya lupa ada yang waktu dia juga atlet juara siapa? Bukan. Cahaya itu. Cahaya. Kalau kiper mungkin Cahaya, tapi Cahaya. kalau pemain yang dari EPA Academy mungkin si ini yang main center back dia main ikut apa kemarin SEA Games dia ikut malah Muay Thai. Iya Muay Thai. Uchida karena karena waktu itu saya ini dapat kesempatan jadi komentar play by play di Elite Pro Academy. Waktu itu main di Bantul. Iya. Main di Bantul. Siang-siang kalau Elite Pro Academy tuh umur berapa tuh mesti mainnya 30 kali 2. Iya. Enak banget tuh. Iya. Harga sama 30 kali 2. Iya. Siang-siang di Bantul sepoi-sepoi tidur loh. Mantap. Nah, tapi kalau itu kan sekarang udah ada nih Bang Haji. Perkembangan dari Elite Pro terus nanti bahkan ada peraturan lu mesti memainkan pemain muda nggak usah di Liga 2 Liga 2 gitu. Dulu malah di Liga 1 dipaksa untuk dimainkan pemain umur 21. Nah, sekarang Bang Haji ngeliatnya pembinaan usia dini di Indonesia nih apakah sudah right on track, udah on tracknya atau masih ada yang harus dikembangin lagi nih Bang Haji? Kalau aku lihat sih sekarang sudah bagus banget ya, karena sekarang klub-klub sudah diharuskan harus punya pemain muda EPA, gitu, sudah punya EPA gitu. Sekarang kita lihat sekarang di Persija, mungkin sekarang ada di Dewa, sekarang hampir di semua tim ada klub-klub youth yang sangat bagus, profesional, dan mereka juga membina pemain muda itu sangat bagus karena mereka nanti progresnya nanti untuk ke tim senior gitu. Jadi apalagi sekarang regulasi dari PSSI yang harus pemain muda untuk tampil di Liga 1, di Liga 2 gitu. Jadi perkembangannya sangat bagus kalau aku pikir. Ya, dan menurutku pemain mudanya juga harus nge-push terus. Iya. Karena jangan sampai mereka jadi inti cuma karena regulasi Regulasi doang. aja. Mau nggak mau kan ya harus standarnya Standarnya sama. harus tinggi. Apalagi kalau misalkan targetnya masuk timnas, standarnya mesti tinggiin lagi. Tinggiin lagi. Nah ini sudah serius-serius saya mau nanya trivia lagi ya, yang ringan-ringan ke Pak Haji. Boleh, silakan. Ini nggak ringan sih, tapi ini agak monumental. Pasti ngeselin ini. Kalau nggak salah terakhir kali saya nonton Pak Haji secara langsung itu tahun 2006. Itu PSIM lawan Persija 2-1. Yang golin Oscar Aravena kalau nggak salah. Oke. Pak Haji main tuh. Nah waktu itu setelah pertandingan sama Persija itu, Jogja itu dilanda gempa. Oke. Nah posisinya waktu itu Pak Haji sebagai pemain Persija apakah mengalami gempa juga di Jogja atau sudah pulang? 2016 ya? 2006 Pak Haji. Main di Mandala Krida. Mandala Krida. Masih ingat nggak waktu itu? Panjang banget mikir jauh banget. Enggak, maksudnya terdampak gempa nggak waktu itu? Dibiarkan dulu loading. Dia lagi ngeresep. Memori yang banyak. Yang aku ingat sih lawan Persipura sama Wamena di Mandala Krida. Itu seru, saya juga nonton. Oh gitu. Ini yang sama PSIM Jogja 2006. 2006 ya. Habis itu gempa liga berhenti kan? Nggak berhenti atau cuma PSIM yang keluar ya itu ya kalau nggak salah. PSM nggak bisa. Saya benar lupa itu. Lupa ya. Dipaksa jalan tapi kan PSM nggak bisa. Ya, waktu itu saya nonton karena saya inget tuh kalah 2-1. Tapi pertandingan seru gitu.
hari berikutnya gempa itu. Yang aku ingat lawan di Mandala Krida, lawan Persipura sama Wamena. Yang ada keributan. Keributan itu. Kayak saya tadi bilang agak seru. Keributannya gimana? Hah? Keributannya gimana? Ya, teman-teman penonton masih tahu. Itu soalnya berurutan Pak ya. Iya. Yang sama Persipura sama Wamena. Lagi itu sama Manokwari kalau nggak salah ya? Enggak, Warna-Wari enggak pernah Liga 1. Wamena sama Persipura aja. Itu saya nggak nonton tapi saya lewat halte bus depannya itu. Sudah seperti pesta pora. Rame-rame ada rame-rame. Pagi itu ini waktu itu. Bersendagurau. Bersendagurau. Kalau boleh tahu, Iya dong. Bang Isman kan dari awal berarti kan Persija ya? Iya. Enggak, dari awal aku Persiraja satu musim. Persija satu musim. Terus 2 musim di Persija Timur. Persija Tim. Persija Tim. Mainnya di Sumantri ya Bang Haji? Enggak, kita pertama main di Lebak Bulus tahun pertama. Terus tahun kedua kita mungkin kalah dengan Persija, kita pindah ke Solo. Ya betul. Jadi Persija Tim Solo FC. Iya. Sempat nonton gue. Iya, 2 musim saya di Persija Tim, terus saya pindah ke Persija. Sampai tahun 2022 saya di Persija. Berarti angkatan ini Pak Haji? Banget. 21 tahun. Aliudin juga Persija Tim udah? Aliudin enggak pernah Persija Tim. Oh dia ini? Indosemen. Oh Indosemen sama Krakatau. 21 tahun di Persija. Sangat ikatan banget ya. Sangat ikatan banget sama Persija. Sangat dong. Karena bukan tanpa godaan ya, selama saya di Persija banyak tim-tim yang mau saya pindah gitu. Bahkan 2013 Persija krisis keuangan, pemain bintang kabur semua. Termasuk BP juga pindah semuanya ke PBR zaman itu. Ya. Cuma tinggal saya sama Ramdhani dan itu pun kita ditawarin ke Sriwijaya. Oh Sriwijaya waktu lagi gatal-gatal Iya, ya? Sriwijaya sudah nawarin kita. Strikernya Rahmat Afandi Pak? Di Sriwijaya? Enggak di Persija. Iya, ada Iya, Rahmat Afandi. Iya. Jadi kita ditawarin ke Sriwijaya dengan nominal yang wow gitu. Akhirnya kita pamit, saya pamit on air di radio, pamit langsung ke manajemen. Memang manajemen krisis keuangan. Iya. 2013. Ya, akhirnya saya Ramdhani sama deal ke Sriwijaya. 3 hari kita terus pesan tiket mau berangkat ke Palembang. H-2 tiba-tiba pengurus nelfon saya. Suruh ke kantor masih di GBK. Masih di GBK. Terus saya datang kantor, mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya disuruh stay lagi di Persija. Sementara saya setelah lisan sudah deal dengan Sriwijaya. Bingung dong Dok, kita sudah deal di sana dengan nominal, tiba-tiba klub kita sudah pamit dengan supporter, tiba manajemen untuk kita stay lagi di Persija. Akhirnya aku keluar ke pintu merah, dulu kan masih banyak doang dagang tuh. Iya, dulu banyak banget. Iya, di situ ngobrol, aku terus bingung gimana nih. Akhirnya aku nelpon ibu, terus ibu bilang ya udah kamu bertahan aja dengan apa adanya. Ya, akhirnya aku, padahal tiket pesawat udah di booking Dok. Akhirnya Ramdhani yang berangkat ke Palembang. Jadi aku dengan nasihat ibuku bilang stay, akhirnya aku stay di Persija dengan apa adanya. Dan itu dari Sriwijaya mengerti? Belum ada gentleman agreement? Sampai di Sriwijaya itu Dok, sampai aku hubungi mereka juga, manajernya, sampai mereka bilang, udah Ismet kamu kesini, kita tambahin lagi. Sampai segitu Dok. Jadi tambah bingung gitu kan. Akhirnya sampai dengan nasihat ibu tadi bilang, ya udah akhirnya saya stay di Persija. Ini bukan soal duit lagi nih masalahnya. Keren, ini respect sih. Ini keren banget. Nah, masalahnya kalau orang tua bilang stay, ibu stay juga sih. Ibu cuy. Iya. Ibu. Iya tapi 22 tahun ya. Lama banget. Berarti kan dengan hubungan dengan Jackmania juga sedekat itu Sedekat kan. itu. Dulu kalau Pak Haji ngambil tendangan bebas pasti udah Ismet. Saya dulu pernah ini Pak Haji jebolan di Lebak Bulus. Masih SD jebolan. Sama Pak Haji ini dulu ciri khasnya adalah sekarang kan pemain eranya niru Ronaldo kali ya. Yang pakai kaos kaki putih terus kasih kaos kaki yang tim gitu. Pak Haji kayaknya udah dari dulu pakai kayak gitu ya. Iya. Kalau aku dulu lebih kepake deker sih sebenarnya. Karena kebetulan ankleku agak bermasalah. Oh karena itu. Jadi kaos kakinya dipotong. Jadi pakai kaos kaki biasa langsung pakai ankle putih gitu loh yang sampai limit itu. Aku kira dulu tuh karena style gitu sih. Enggak. Ternyata karena keterbat ankle itu Iya, ya. buat ankle. Apa wae dijuluh style. Tapi karena Pak Haji ini juga dalam memilih sepatu Tidak tahu ya. di mengarungi liga. Saya suka selalu sepatu-sepatu yang berwarna. Kadang pun pakai hitam, termasuk pemain yang cocok pakai sepatu hitam tuh menurut saya Pak Haji. Cocok aja dan gak neko-neko kalau di lapangan. Karena mohon maaf, gak semua pemain tuh cocok pakai sepatu hitam ya. Betul. Nah.
Ada yang bersih yang warna putih. Karena atau- jago, Pak. Karena jago. Itu ya kan, Karena Dok? jago. Orang kalau saking jagonya pakai sepatu hitam tetap jago. Jago bebas. Iya. Jago bebas. Kalau saya pakai sepatu hitam jatuhnya pantopel. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi hitam loh. Tapi kenapa Pak Haji? Kalau pemain luar kan saya lihat selalu bermain dengan sepatu poolnya yang besi. Ya. Di Liga Indonesia kenapa jarang? Faktor lapangan sih sebenarnya. Apaan nih Mas Mukti? Faktor lapangan. Karena di liga kita kan lapangannya kan nggak semuanya bagus. Bisa dilihat berapa stadion aja di Indonesia yang notabene rumputnya bagus dan soft gitu. Kenapa kalau misalnya pakai soft itu pakai pool besi? Iya. Karena itu menjaga supaya kita nggak gampang jatuh. Iya. Apa kita di posisi defend kan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia kan rata-rata lapangannya keras. Jadi kalau kita pakai pool besi, Sakit bisa kakinya. masalah. Iya. Kakinya. Selain lapangannya keras, permainannya juga keras. Nah, kalau kena kaki juga lumayan. Tapi Bang Haji ini kan udah Iya. puluhan tahun di Persija. Pasti kan juga ada dengan para staff dan juga manajemen semua pasti deket banget. Tapi kalau pemain persahabatan dengan Bambang Pamungkas yang kita sering lihat lah. Maksudnya Iya. Bang Haji kan deket banget sama Bambang Iya. Pamungkas. Itu gimana sih maksudnya sampai sekarang juga masih ngobrol tiap hari reguler atau gimana? Kalau sama Bambang mungkin kita dari junior ya, sama-sama dari dia di Klat Salatiga, saya di Klat Medan. Oh, iya, di Salatiga. Kita ketemunya di Ragunan. Karena kita dipilih sama Telescouting untuk ngikuti pelajar Asia 97 di India. Jadi kumpulnya di Ragunan. Nah, dari situ kita berteman, kita bersahabat. Terus ikut PSSI 19 tahun juga bareng sama dia juga. Terus para Olimpik juga bareng sama dia. Bahkan di tim nasional senior juga kita bareng. Iya. Akhirnya tahun 2021 setelah Persija juara baru saya masuk ke Persija, gabung lagi sama dia. Nah, jadi lama banget gitu. Jadi Ketemu orang lama. di Persija juga kan sekamar juga sama dia Iya, gitu. iya. Jadi Pantes. udah chemistry-nya udah memang. Dapat. Oh berarti kalau di Persija tuh yang sekamar lokal sama lokal, nggak ada yang sama asing gitu? Lebih condongnya sih kalau asing itu mereka kan biasanya milih ke teman-teman asing juga. Oh. Mungkin faktor kenyamanan kali ya. Ya. Bahasa juga Bahasa. mungkin ya. Tato. Orang ketemu aku. Tato siapa tuh? Mamumat. Tapi dari sekian banyak striker Persija, Heeh. Pak Haji, menurut Pak Haji siapa yang paling enak dikasih umpan? Selain Bambang Pamungkas. Selain BP. Selain memang BP. iya. Selain BP. Kalau selain BP mungkin ada banyak sih yang striker Persija asing dulu seperti mungkin Abang bilang nih Roger Batum. Roger Batum. Ada juga Deporas. Oh iya, Deporas. Deporas. Saya cuma Deporas. satu musim ya itu. Iya, Persija. Aymar Deporas kan tipe striker yang ngeyel ya. Iya. Dia striker yang bisa dikasih bola di kaki bisa, di daerah bisa, di kepala juga bagus gitu. Iya. Kalau Roger Batum kan lebih kepada kepala, cuma dia Finisher ya? Iya, Finisher ya. dikasih bola daerah dia kesulitan. Iya. Yang terakhir siapa Pak? Terakhir Simic. Simic. Oh iya Simic. Gacor-gacornya hancur tuh. Nah ada kabar yang beredar katanya kalau kita ngasih umpan ke Simic terus gol tuh dapat duit dari Simic, bener nggak? Emang iya? Katanya iya Pak Haji. Katanya dikasih duit sama Simic. Mitos atau fakta? Makanya kita tanyakan. Jadi gini sih Dok. Jadi kita tuh di latihan tuh bercanda. Simic kan salah satu waktu itu masih gacor lah ya. Iya. Nah, dia masih seneng bikin gol. Iya. Jadi obrolan saya Riko sama Simic, ya, obrolan canda-candaan. Iya. Mik, ini kalau kita bikin assist lu harus kasih kita duit dong, kita bonus gitu, nggak cemen-cemen aja gitu kan. Canda-canda awalnya Dok. Akhirnya, oke, kayak katanya. Assist 2 juta katanya. Tapi bener dikasih nggak? Bener kasih nggak? Dikasih. Bener dikasih. Satu asis 2 juta. Lumayan. Enak banget ya. Ya, tapi gak enaknya ngumpannya bro, Tapi susah bro. saya pikir itu hal yang wajar ya. Wajar, Karena seorang striker itu memang butuh orang untuk yang bisa melayani dia. Iya. Dan kalau bisa yang melayani dia itu diservis sebaik mungkin. Iya. Itu lumrah di sepak bola. Ya mungkin cara kita tadi itu dari awal bercanda jadi ke serius gitu. Karena mungkin itu juga malah jadi nimbulin chemistry satu sama lain kan. Emang tugas kita untuk melayani striker sih. Iya. Khas. Di usia segitu loh Bang Ismet masih berani ya ngambil itu ya. Susah loh kasih di usia segitu. Ya gimana
Bapak-bapak pada umumnya udah di pos ronda loh. Ya jangan samain, bukan bapak-bapak biasa. Jaga ronda juga kan? Kenapa? Jaga ronda juga kan? Enggak. Oh enggak. Orang jaga ronda juga kayak, Bang Haji silakan nih. Ada satpam. Nih bisa ada maling jemuran nih, ada bola digebok kemudian kena kepala. Biar. Ada satpam. Hancur. Nah, di akhir karir Pak Haji ini kemarin di Bekasi ya? Iya. Pak Haji ya? Nah, kenapa saya lihat di statistik selama satu musim cuma bermain 3 kali, Pak Haji? Saya 2021 itu operasi. Ya. Operasi Bang, operasi. Saya comeback itu 8 bulan. Operasi apa? Meniskus. Meniskus kiri apa kanan? Kiri. Jadi bantalan sendinya sudah haus. Jadi saya ngambil operasi karena saya pikir takut nanti di masa tuanya nggak bisa masalah aja. Jadi ada kesempatan, ada momen di 2021 langsung saya ambil. Saya operasi di Primat Bintaro, kurang lebih 1 tahun lah saya bisa kembali lagi. Kok setahun? Recovery-nya apa itu Pak? Penguatan dok. Sama dokter SPKFR? Iya. Kedokteran fisik? Iya. Jadi kita itu 2 hari operasi langsung digiring ke ruang nge-gym. Langsung penguatan karena saya basic untuk kembali perform jadi main, jadi latihannya ekstra juga. Beda dengan orang yang biasa operasi, ya mereka untuk sebatas bisa jalan normal cukup. Soalnya biasanya dokter tuh tanya dulu Bang Haji ke temen, kalau ada meniskus, kamu cari uang dari lutut nggak? Biasanya digituin. Kalau cari uangnya belum dari lutut, latihannya keras. Kalau enggak, latihannya memang pelan. Sakit soalnya Pak. Itu sakit dok. Sakit itu bener sakit lah. Jadi kita itu di rumah sakit ada kurang lebih 10 pos dok ya. 2 pos aja udah basah kuyup dok. Aku bayangin itu nyeri karena udah lihat pasiennya. Nyeri banget. Dan akhirnya bisa crossing lagi dan normal lagi itu 1 tahun. 8 bulan sih. 8 bulan. 8 bulan. Cepet loh. 6 bulan udah bisa jogging. 6 bulan jogging. Jogging. Cepet kali ya. Cepet Atlet dok, atlet profesional. Ada bekasnya gak? Kalau bekasnya sedikit sih dok. Kalau untuk operasi kan sekarang kan mereka lebih ini cuma dimasukin aja kan. 1 benang, 1 kamera untuk dijahit kan. Jadi meniskus saya itu dibersihin. Terus dikasih dibolongin supaya tumbuh jaringan baru lagi. Tapi itu normalnya 1 tahun Pak. Iya. 6 tahun bisa jogging. 6 bulan. 6 bulan sudah jogging. 1 tahun loh. Iya. 1 tahun tuh baru bisa jalan loh normalnya. Oh ya? Baru bisa ya orang biasa jalan lari. Sebenarnya 6 bulan di saya itu kan pakai tongkat awalnya. Iya. Harus 3 bulan harus lepas tongkat. Saya sebulan udah lepas tongkat. Wah ini. Cepet dok. Ya kan mungkin latihan dok. Penguatan tadi dok. Jadi pagi latihan, sore juga latihan. Ya inilah, ini bedanya. Konsistensi dan persisten tuh berat soalnya di atlet. Ya, berat dok. Berat, itu berat. Gak semua orang mampu. Gak semua atlet juga bisa Pak. Iya. Banyak orang yang habis operasi meniskus karirnya. Banyak dok. Banyak cedera lutut itu setelah pasca operasi mereka tidak latihan dengan rutin. Akhirnya mereka menyerah. Karena tadi faktor tadi. Sakit banget dok. Kayak dokter bilang sakit banget. Ya nyeri. Ya bayangin lagi habis operasi tapi kamu dipaksa gerak terus ini. Iya. Kalau lagi sakit di rumah gitu Pak Haji, apakah disemprot kayak di lapangan gitu juga? Itu sakit gimana nih, benturan apa sakit? Yang nyeri tadi yang nyeri. Oh enggak, beda. Itu ada bola pelempar. Itu bola macam-macam. Keranjangan lempar juga. Bener, keranjang lempar. Tapi pemain Indonesia emang kuat dulu yang Boas tahun berapa? Patah 2 kali. Kalau Boas yang dia lebih pulang itu, iya dia yang patah. waktu kita uji coba di GBK lawan Hong Kong. Hong Kong nah. Iya, jadi dia cuma patah di ini aja di Cuma lu. Cuma. Ya Allah. Sama waktu itu yang disayangkan cederanya Firmansyah kalau nggak salah ya. Barengan nggak itu ya Pak Haji? Enggak. Oh beda, duluan Firmansyah kayaknya. Firmansyah duluan. Oh Bima Sakti juga cedera waktu itu. Firmansyah pemain favorit saya itu. Habis itu kayak nggak tahu main di mana. Karena dia tuh saya suka karena tipenya kayak Cannavaro gitu. Ya maksudnya postur nggak terlalu, kos kakinya pendek juga, mainnya ngotot. Ya, tapi aku tetap bayangin 6 bulan tuh gak masuk akal. 6 bulan bisa jogging itu masuk akal. Ini masih kebayang kayak. saya kena tackle main fun football ankle aja 7,5 bulan. Iya, dokter boleh tanya sama dokter Sabto deh. Oh iya. Sama dokter Tovan. Oke. Dokter Tovan yang ini suka terapi. Tovan yang Tovan ya. botak ya? Fisio. Dokter SPKFR. Tapi kamu bisa ngoperasi kayak gitu? Enggak, itu kan ranahnya SPOT. Oh. Sub, itu pun nggak bisa SPOT biasa. Sub spesialis hip dan knee. Lama lagi Hip dan belajar ya? knee. Iya, jadi belajar OT dulu 5 tahun, praktek, nanti ngambil sub spesialisasi hip and knee. Iya. Dah, terus nanti
Setelah selesai operasi itu total 7 tahun dia belajar. Itu belum sama magang-magangnya. Sama dokter umumnya 7 tahun 14. Baru bisa operasi lutut. Yang proper. Panjang ya. Dan setelah operasi diurus lagi sama SPKFR, kedokteran fisik, SPKO, rawat bareng. 6 bulan itu cepet banget. Itu bingung ya. Bingung. Itu berarti bukti ya, latihan konsisten itu berdampak pada recovery masa tua. Betul. Betul. Aduh, Tapi nggak ada netizen bisa iya bacot benar lagi. sih, benar. Tapi emang membingungkan sih. Misalnya 6 bulan tuh cepet banget ya. Iya. Operasi loh Pak, Terima sowek loh. kasih. Tapi yang bikin gue bingung juga kenapa Bang Ismet suka MU? Nah itu. Suka MU. Ulang aja lah. Ada tulisannya Bang Tio freestyle ke topik Eropa. Di freestyle. Awalnya suka MU tuh dulu aku suka beli kaset DVD ya dulu DVD banyak. ya. 1001 gol. Iya. Wow. Jadi awalnya dia nonton itu Bang, dia nonton MU, gol-golnya MU, apalagi di sana itu David Beckham hampir asis setiap pertandingan. Betul. Gitu. Jadi Lagi situ- jago-jagonya. Iya, jadi dari situ aku suka sama MU. Sampai sekarang. Iya. Walaupun sekarang kalah-kalah mulu. Apa udah Walaupun, nggak kuat aja? walaupun banyak dihujat. Kalau misalkan nih Bang Haji kan ini kan menang kalah, itu hati udah biasa. udah biasa aja. Udah baal gitu Udah, ya. ya. Kalau misalkan lagi unggul tiba-tiba udah kayak nggak percaya nih bakal menang nih gitu ya. Iya. Gue Udah sama. pasti was-was pasti. Ini pasti dibalas nih, pasti dibalas. Sama tuh Bang Haji. Saya nggak bahas MU ya. Sama. Tapi Bang Haji sekarang yakin dengan progres. Apa sih yang harapan Bang Haji sama Manchester United? Kalau saya kan konsisten dulu dia main deh. Lo masa menang besok kalah menang. Capek gitu. Iya mungkin masalah komposisi pemain juga yang mempengaruhi prestasi MU sekarang ini. Terus mereka juga di sekarang nggak ada yang betul-betul jenderal seperti Roy Keane dulu ya yang betul-betul yang betul bisa dikatakan memang di tengah itu memang petarung banget gitu ya. Dan tidak hanya lawan, teman sendiri juga sungkan sama dia gitu. Iya betul. Jadi kita butuh juga orang yang di dalam itu yang betul-betul orang yang punya karakter gitu. Ya karena di Liverpool ada Van Dijk. Sekelas MU itu kan tim besar gitu. Betul. Setidaknya harus tim lawan juga harus segan lah sama. Nah sebelum masuk ke pembahasan Liga Eropa yang lain, saya mau nanya nih Bang Haji. Apakah Bang Haji ini masih sampai sekarang masih support Ten Hag atau udah pasrah aja? Kan banyak nih pertanyaan nih, Ten Hag out, Ten Hag kalau saya tipe yang sampai dia dipecat saya masih mendukung gitu aja. Kalau aku pikir di Eropa kan sekarang memang butuh hasil ya. Kalau memang berapa tahun ini mereka Den Haag nggak ada prestasinya, aku pikir harus diganti. Harus diganti? Ayo bantah. Enggak! Ayo bantah. Harus Kan diganti. gue bilang kalau emang dipecat sama Kemarin manajemen. katanya masalah. netizen yang ETH out mau dibantah. Nah. Apa siapa yang ngomong nih? Ini selalu memutarbalikkan fakta. Tapi aku berharap MU dilatih Zidane sih sebenarnya. Nah, Zidane. ya gimana nih? Bang Haji? Siapa pelatih Indonesia yang cocok melatih MU? Ada nggak yang mungkin yang karakternya keras, Iya. bisa Coba, mengumpulkan keras. pemain. Dulu kan ada yang julukannya Pak Mandor apa ya dulu? Pak Mandor. Sumatera dulu, PSDS dulu. Pak Mandor. Yang terkenal keras tuh dulu siapa aja ya? Si Parlin Segian, Bang Parlin. Iya, dulu kan ada julukannya Almarhum. gitu-gitu. Saya nonton. Kalau Almarhum. kalau lebih pada tegas sih keras almarhum Om Beni dulu sih. Oh, iya, betul. Serem itu. Kayak jenengan wajahnya. Iya. Ya. Om Beni dulu Wajahnya itu, kayak Bang dulu Mupi. waktu di TV itu ada siaran Liga Indonesia, Bang. Ya. Dulu kan di pinggir lapangan tuh dikasih mic boomer gitu. Iya. kan. Saya masih inget tuh itu. Persija waktu itu ada Emilam kan. Ya, Mas Iwan. Emilam kalau nggak salah tuh salah ngoper atau apa. Dia marah dan masuk ke mic itu. Bangsat! bilang. Ada tuh saya masih inget. Tapi itu era-era Om Beni. itu. Tapi itu menurut saya salah satu ketegasan juga. Kalau pelatih itu karakter sih ya. Karakter. Karena karakter pelatih itu berbeda-beda. Ya. Dia keras itu cuma di lapangan aja. Iya. Tapi di luar lapangan dia baik banget. Mengayomi ya. Oh beda tipe ya di lapangan. Iya, jadi Kayak serem banget. jadi begitu masuk ke lapangan ya memang serem. Iya. Kalau salah tetap kita dimaki gitu loh. Iya. Maki segala macam. Tapi setelah aktivitas latihan di lapangan selesai, Ya. itu baik banget. Jauh banget dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kayak profesional ya kerja. Profesional, iya. Memang lihat sosok dia di dalam lapangan, kalau orang nggak tahu sih takut sih Takut. dong. Aku sih juga Apalagi pas takut. zaman Persita kalau. Ih, gua dulu nonton Sama di Persita Benteng, nonton. ih, takut. Wih, Ih, serem. Serem. Tapi kalau ngomongin pelatih ya, misalnya ini kan baik lagi. Tadi kan Beni dulu cocok jadi almarhum. Beni dulu cocok Ya. jadi tipenya Tipenya MU. Nah kan ini gue udah ganti pelatih nih, tapi ada satu tim yang baru ganti pelatih buat taknya sama, tapi works gitu. Itu salah satu Liverpool. Menurut Bang Haji gimana? Kok ini yang di sini nih works gitu, tapi Saya nggak bahas ya, Bang Haji. yang di sono nggak Saya works nggak berani. gitu. Kalau Liverpool lebih kepada pemainnya sih nggak banyak pergantian ya.
dari tahun sebelumnya. Itu ngaruh ya? Beli satu ngaruh. doang. Kan pasti mereka chemistry-nya itu Udah dapat. udah dapet. Nggak, contoh sekarang kita di Liga 1, saya nggak sebutin nama timnya, Ya. tim baru promosi. Ya. Mereka juga bergelimang materi. Ya. Mereka pemain bintang juga, datang Ya. pemain bintang. Tapi timnya nggak sulit juga untuk Nggak menang kompak gitu. ya. Karena chemistry itu sangat penting dong dalam sepak bola. Jadi nggak bisa 1-3 hari atau sebulan 2 bulan. Jadi kalau misalkan pemain seperti Liverpool sekarang prestasinya bagus, pergantian pelatih juga masih bagus, aku pikir pemainnya nggak banyak berubah, cuma ini 1-2 saja. jawaban dari pemain nih, plot twist sih. Karena Ini sudut kemarin pandang sebelum pemain. pre-season malah panik fans Liverpool itu karena kita nggak beli apapun. Ternyata sampai sekarang kita pucuk di PL, kita di bawah Aston Villa. Belum pernah kalah di Tapi apakah Dokter Tirta sangat yakin dengan peluang Liverpool lawan Arsenal nanti di Emirates di akhir pekan ini? Kayaknya pemain Arsenal ada 1 kartu merah lagi. Mereka tuh udah 3 musim ini. Antara memang wasit kesel sama Arteta atau memang strategi Arteta yang seperti itu. Kalau Arsenal menurutku besok tetap main dengan pola fisik seperti kemarin yang tegas ya, tinggi high press, kayaknya bakal ada yang merah lagi. Tapi kalau dia mainnya building aja nggak terlalu high press, kayaknya bisa jadi imbang. Kalau menang aku sulit. Tapi ini di Emirates. si Saka juga nggak main. Tapi ini di Emirates. Odegaard juga belum main kan? Berat, aku nggak berani menang. Aku kayaknya 1-1 atau 2-2. Dua-dua. Lu gak yakin dia menang? Enggak, karena Emirates. Oke. Nah kalau Bang Haji sendiri ngeliat, ini sebagai kita fans MU ya? Iya, iya. Kita fans MU nih. Ngeliat Arsenal lawan Liverpool. Another match aja kayak, udah match biasa aja gitu. MU, Menang gak semua kira-kira? dibahas. Siapa yang menang nih? Ini bukan karena kita kenal sama dokter ya. Bukan, Kalau aku lebih bukan. megang Liverpool sih, karena Liverpool sangat konsisten ya. Selama kompetisi Premier League sangat konsisten mereka. Nah, lu gimana? Kalau gue sih Liverpool. Apa? Gue Liverpool. Uset lawan Chelsea, buset dah tuh pemain. Mau salah udah pap gitu. Tiba-tiba pasti Harvey Elliott di situ. Kok bisa Iya. di situ? Kalau aku sih yakin Liverpool. Aku juga heran kenapa Dokter Tirta nggak yakin. Nggak yakin, karena gimana ya? Merendah untuk meninggi. Enggak, kalau itu takut. Enggak. Ntar kalau tiba-tiba menang, Iya, Bang. abis itu di grup langsung. Itu Nah, kalau karena nggak ada fans Arsenal di grup kita. itu kalau bahasa Inggris humble zik. Bosnya kita itu Arsenal. Gitu. Kita sadar diri. Ya Masing-masing betul. Arsenal. Nah selain ada Liverpool melawan Arsenal juga ada satu tim kesayangannya Bang Haji yang akan main di El Clasico. ini berat. Yang queuing nonton aja tuh 1 juta waktu itu mau beli tiket. 1 juta orang queuing untuk beli tiket El Clasico pertama Wow. yang lagi 2 tim yang performanya lagi lucu-lucunya nih di Liga Champion. Yang satu ketinggalan 2-0 jadi 5-2. Ya. Yang satu balas dendam lawan mantan tim pelatihnya yang dulu pelatihnya ngebantai Barcelona. Memantai Barcelona. Ya, Dan dibantai balik. betul. Jadi faktor pelatih ya? Impas. Menurut Bang Haji gimana? Ini kan Real Madrid nih ya. Iya. Real Madrid punya kesempatan nggak sih kalau ngelihat ini kan sebenarnya lebih orang lebih condong ke Barcelona. Iya. Apalagi dengan hasil mengalahkan Bayern Munchen. Iya. Gitu. Gimana Bang Haji? Kalau aku lebih megang Madrid sih, karena aku fan Madrid. Dari segi mungkin sekarang dua-dua tim ini lagi tren positif ya. Dua-dua menang di Liga Champions. Madrid menang sama Dortmund, Barcelona menang sama Munchen. Jadi saya pikir pertandingannya agak sulit, tetapi aku yakin Madrid 1-0 deh menang. Enggak, saya enggak apa-apa, saya mendukung kan Lu bukan. gimana? Apa? Madrid Gimana, kan musuh Madrid? abadi Liverpool. Kita nggak pernah menang lawan Madrid. Jadi nggak berani komen. El Clasico. Oh iya, Liverpool nggak pernah menang ya? Nggak pernah banget. Kalah terus 2 kali final di grup kalah. Iya, 2-0 di comeback 5-2. Iya. Madrid, El saya Clasico percaya. ya. El Clasico. Sekarang udah jarang nonton saya karena intriknya nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh panas banget dulu. Iya, iya. Ini belum nemu lagi nih panasnya nih. Anda mau nonton tinju apa nonton bola? Lu mau UFC ya? Bumbu-bumbunya dong. Ini mungkin akan menjadi banyak intrik nih, ya kan? Ada ya saya Madrid superstar tuh, Vini, Iya. Jude dan kawan-kawan Mbappe. Kurang galak. Kan belum tahu. Ini Gen Z, main Gen Z. Tanya Pak Jini dulu ada pemain Persija menurut saya yang paling galak. Siapa? Gangga Mudana. Enggak mudah. Galak banget itu. Joe Bosco kali. Kayaknya lebih galak Gangga Mudana deh. Kalau saya pikir lebih galak Joe Bosco sih ya. Kalau Joe Bosco dari brewoknya juga ya. Itu ya. Apal banget ya. Apa-apa. Nah, mendingan kita tes aja Mas Mukti, apakah Mas Mukti ini tahu dengan 5 momen terbaik Ya. sepanjang karir Bang Haji Ismet Sofyan Ya. yang udah kita rangkum dalam Clear Top 5. Yang kelima ini ketika Bang Haji berseragam Persija selama 21 tahun. Tahun. Klub yang paling lama, Lama dibela. dibela. Ya, masih udah tahu lah ya. Iya. 21 tahun. Itu selama 21 tahun
Jersinya masih komplit nggak Pak Haji? Masih. Masih. Jangan. Semua musim. Iya. Ada yang pernah nawar gak match war-nya? Ada saya kasih waktu itu untuk amal di Kanjuruhan atau waktu amal di mana itu Diadora 2000. yang orange ya? Iya, yang Diadora. Yang ada Itu titik-titik. laku lumayan 16 juta. Wah, tapi sekarang tahan. Iya. Wah, sekarang harga jersey nggak masuk akal. Ya masa menjual koleksi sendiri? Kan ada banyak yang nggak tahu, dijual-jual Aku sih aja. paling pengen yang sininya Asia ada tuh. Oh iya, Yang Asia ada. Iya. Hidayah. Nah nih, Yang emat ini ketika Bang Mengoleksi. Haji mengoleksi ada 56 caps bersama tim nasional Indonesia. 56. nah ini jersinya masih sih. Masih. Karena saya termasuk orang yang paling beruntung di Indonesia, atlet karena termasuk 10 besar pemain yang lama membela tim nasional. Betul. Dan saya suka ini kan kayaknya Piala Asia 2007. Ini terakhir kita main di Brisbane nih lawan Brisbane, Australia. Australia. Tapi ini jersey yang ini kandang kita itu kan. Iya kandang Iya, kita. iya. Nah, waktu itu aku juga senang banget Pak Haji, waktu 2007 kan kita tuan rumah Iya. Piala Asia kan. Akhirnya ada pemain Indonesia kayak make sepatu Nike, tapi ada tulisan namanya. Waktu itu kalau nggak salah, Pak Haji make juga nggak sih? Saya nggak naik itu. Ponario. Saya Adidas. Ponario itu make tuh, Ponario terus nomor 11. Ada bendera Indonesia tuh. Jadi saya ikut senang. Jadi kalau misalkan kita kontrak dengan aparel, Ya. biasanya kita dibikin. Kalau Dibikinin. misalnya kayak saya tuh pakai spek, awalnya pernah spek gitu. Ya. Jadi dibikin khusus dok. Jadi itu nggak dijual sama di pasaran. Oh, khusus buat Nah, Pak Haji doang. khusus yang buat dia yang dikontrak Dan aja. masih ada? Nggak ada lagi. Dilepas ya? Iya. Dan ukuran kakinya benar-benar ukuran kaki Pak Haji gitu. Iya. Diukur sendiri gitu. Iya. Oh yang ini yang ini. Dan yang ketiga, ketika Bang Haji berhasil membawa Persija Treble Winners 2018. Ini 2018 momen yang paling luar biasa ya. Di pre-season awal kita persiapan di Malaysia, ada 3 tim, Sabah, Persija sama klub dari Thailand. Ya. Kita juara. Terus kompetisi, di tengah kompetisi kita di Piala Presiden, Iya. kita juara, menang sama Bali 3-0. Di akhir musim kita juara lawan Mitra Kukar. Ini dia final. 21 tahun di sana. Apa pasti sih Bang Haji 21 tahun melakukan rutinitas yang sama, datang walaupun tempat latihannya beda ya, datang Iya. ketemu orang sama lagi. Iya. Saya dulu saat kerja di perusahaan di radio saya tuh 8 tahun, 8,5 tahun saja kayak Bosan? bosan ya. Kayak ada rutinitas. Ini 21 tahun tuh. Berarti kan orangnya datang dan pergi Bang Haji Pasti. tetap ada di sana Iya. kan. Ada satu hal yang Bang Haji kangen nggak dari rutinitas 21 tahun selain latihan sama pertandingan. Kalau rutinitas yang mungkin dikangenin adalah ngumpul sama teman-teman ya. Ngumpul di kamar, ngobrol, sambil mungkin kita biasanya iseng dok, biasanya beli minum terus beli rujak gitu. Nah, jadi hal-hal yang bisa bilang konyol lah gitu ya. Jadi rame gitu. Terus nanti tiba-tiba bikin nasi tumpeng gitu ataupun nasi ulek gitu. Tiba-tiba bikin tumpeng ada. Nasi liwet. Nasi liwet. Kalau tumpeng kan susah kan. Iya, ada juga tumpeng. Oh iya? Iya. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita ngangenin gitu. Oh, obrolan off the record, Iya. gimana banyak hal yang bisa di-sharing ke sana. Sama ngegibahin. Ngegibahin pemain lain kali. Pasti. Bang Haji, mau dijawab, bagus gak dijawab? Apa? Pernah gak sih kayak kesel sama apa? Lu harusnya kayak gini. Terus Kalau hal itu pasti ada. Kalau misalkan kita nih, apalagi setelah bertanding nih, kita biasanya ngumpul satu kamar nih, kita Iya. ngobrol. Wah, tadi pemain asing ini belagu nih, ada pemain ini nih jahat, ya begitu-gitulah. Iya. Layaknya orang pada umumnya. Gerenengi, tapi habis gerenengi ya lega. Iya. Habis itu lega, nggak dipak ke Karena lapangan. di prinsip di saya itu ada 3 mental yang harus saya persiapkan di dalam pertandingan sepak bola. Yang pertama itu sebelum pertandingan itu kita harus mengenal lawan kita dulu, kelebihan dan kekurangannya. Terus yang kedua kita harus siap dalam pertandingan. Iya. Mungkin keputusan wasit atau teror dari penonton kita harus siap. Terus yang ketiga apapun hasilnya kita harus legowo. Itu yang bisa membuat bertahan 21 tahun. 21 tahun di Persija ada satu pemain yang bikin Bang Haji helah nih pemain bikin kesel banget. Kayak bener gondok banget. Musuh abadi. Musuh abadi kayak gue pengen ngalahin dia banget nih. Ada gak Bang Haji? Kalau untuk Tapi tim temenan, maksudnya kayak, gue pengen banget ke lapangan nih, kayak gemes banget gitu di lapangan gitu. ada sih, hampir semua itu yang saya lawan tuh otomatis di winger, notabene mereka cepet-cepet. Nah, Ya. ada nama-namanya gak Bang Haji? Yang bisa disebutin aja. Harus disebutin namanya. Sebutin dong Bang Haji. Kan masa lalu. Masa lalu kan udah pensiun juga. Kan 90 menit Ya, semua dilakukan. dulu mungkin ada Errol Iba juga. Karena dulu kita kan kita kan dulu kan 352. Dulu sekarang kan udah beda, udah 433.
karena dulu kan kita ketemu head to head nih Dok. Kalau saya fullback kanan dia ketemu back kiri. Iya. Nah, itu kan salah satu error saingan saya juga di tim nasional. Jadi waktu itu dia main di Arema, saya main di Persija. Jadi saya pikir error orang yang capek lah mengejar dia. Capek ya. Gue ngeliat di lapangannya capek ini. 90 menit suruh lari-lari kayak gitu. Mending saya lari maraton. Wah, beda arti. Lari di bola tuh lebih capek. Capek emang, Iya, capek. Saya dulu pas ketika Sprint. Iya, ketika saya tarkam dulu pas SD kan, di Celuduk nih ada nih tarkam, jadi bek kanan. Karena wah kayak Gary Neville nih, maju gue. Capek bang, udah maju, turun. Ya Allah turun lagi ke belakang. Langsung aja kita masuk di playback listener kedua adalah membela tim nasional sejak usia 21 tahun. Ini jersey-nya Allahu Akbar. Bagus Ya, apa ini? ini jersey-nya belum ini nih, belum ada sponsor. Masih ada tapi kan? Masih. Jangan disepas. Mahal banget, ini mahal banget. Itu sepatunya Puma Pak Haji? Diadora. Oh, Diadora. Diadora Brazil. Merah semua? Iya. Jadi saya itu belum bermain di tim profesional, tapi sudah dipanggil tim nasional senior. Wih, Oh iya. kayak mana caranya itu? Tuh, dan di usia segitu lihat ototnya tuh. Otot pahanya tuh quadriceps. Iya. Itu udah cerminan. Wah, Iya. jangan diganggu, diselempang. Gimana tendangannya? 21 tahun tuh saya baru lulus. Saya baru semester akhir. Masa ya? Belum koas itu. Ini udah main dipanggil. Ketua pesantren. Karena di sini di tim ini saya gabung sama tim-tim pemain senior seperti Aji Santoso, Nurali, Bima Sakti, Kurniawan, Hendro Kartiko, Sugiantoro, Sonawawi, Aples Fesuari. Jadi saya yang paling junior di antara mereka. Intinya inti lah ini lah. Iya, tapi kan kalau kayak pemain, misalnya kayak Bang Haji nih, misalnya main fun football, skillnya gak hilang cuy. Pasti lah, pasti tetap jago. Nah orang kemarin siapa tuh Kostas? Kok Kostas sopo jenenge? Siapa Kostas Manolas? Manolas yang Manolas. Manolas kan ya. pensiun, Ya. main di Liga Amatir, jadi dari back, posisi striker, nyetak 5 gol 30 menit. Oh iya, Jangkrik. basicnya Liga pemain. Tarpam tetap. Ya gimana? Masih diajakin main gak? Oh ya, masih. Masih lah, tapi gini kalau main fun football sama Beda, Bang. mantan pemain jangan aneh-aneh dah. Gue pernah nih udah ngelewatin set, wah gue lewatin nih, Yayan Tumena, wih lewat. Tackle. 2 langkah, bola gue hilang. Elah, udahlah susah, aku angkat tangan. Beda. Itu keseharian mereka udah main Ya bola. ampun, mohon maaf Bang Yayan, mohon maaf. Saya meremehkan Anda, ternyata. Nah ini Bang. Langsung pertama nih, ini legend. Ini kan jersey yang lo bilang nih? Ya, Diadora. Ini dia yang pertama, mencetak gol jarak jauh lawan Persik Kediri pada 29 Maret 2007. Nah, ini dari hampir garis itu kan? Hampir 40 meter ya. Iya. Nah makanya sekeras itu loh bang. 2007 langsung. Yang satu di depan Coba kotak latihan. penalti ya Pak Haji? Jadi 2 kali kan gol ini waktu itu kan masih ada Star Sport di Singapura, Star Sport. Oh iya, Star Sport. Iya. Nah, jadi mereka review ada gol-gol terbaik Asia Tenggara. Salah satu gol terbaik itu. Oh. Gol terbaik Star Itu Sport. kenceng banget ya. Kenceng banget, cuy. Itu aku tahu. Ini zaman Kamaru bukan Pak Haji? Bukan kayaknya. Deket-deket belum. itulah Iya, ya. iya. Oh. Ini kenceng banget itu, gue inget banget. Karena Iya, diulang-ulang. Kurnia Sandi itu Persik Kediri. Oh, kemudian Iya, Kurnia Sandi. Masih sering godain gak, Bang Haji? Enggak, senior saya instruktur. Itu soalnya kalau tendangannya kayak kena tulang kering kayaknya remuk itu. Aduh, kenceng banget Gak ada yang cuy. berani ngeblok itu. Digebok, cuy. Iya dulu Zubairun nendang pecah bukan? Iya, iya. Iya, Saya PSS pernah Semarang dengar. ya? Iya. Pecah. Kakinya 46 apa 47 ya? Iya. Anjir 47. Kakinya Bang Ismet Saya 3940, Dok. 40. 39-40. Iya. Tapi kan bisa sekenceng itu ya. Itu misteri, Dok. Itu udah kayak emang natural aja, Dok. Messi aja gede loh Messi itu. Messi Biro. mungkin Nah, 42 kali ya. saya searching. 45 kalau nggak salah. Hazard ada kecil, Hazard Nah. kecil. Hazard segua 41, 41. Oh iya Bang ya, kita searching ya. Hazard tuh kecil. Kaki. Messi. Kaki. Messi. Kok Tuh, spasi? Tipe wajar. Spasi. Jempol semua. Messi aja. Masih QWERTY dok. Werti. Maafin. Lagi nih. 5 FT 7. Size sepatu, jangan size kaki. Oh, sorry. Saya karena sepatu Lionel Messi. Tipe semua lah, 8,5 itu berapa? 42. 42 ya? Kecil. 42. Oh, lumayan. 8,5, 42. Gila. Wah, gila. Emang itu tendangan itu memorable sampai sekarang. Kayak orang ketika lihat itu langsung, wah Roberto Carlos. 98. Kuku Ya. ada yang pernah copot-copot? Kenapa? Kuku pernah copot-copot? Alhamdulillah sih enggak sih, Dok. Aman sih, Dok. Selama 20 tahun kuku Iya, nggak pernah copot? Enggak pernah, Dok. Gunting kuku rutin berarti? Rutin. Karena saya salah satu orang merawat kaki saya dengan baik gitu.
Ini pemasukan Bang. Ini pemasukan. Diasuransikan. Iya. Bang ini. Enggak, tapi ini dapat langsung dari player pro tuh memang atlet dan di level kita tuh jauh sekali. Jauh. Atlet yang konsisten sama kita tuh jauh sekali. Jauh. Gapnya jauh banget. Kita atlet-atletan. Pernah ngecek itu si Petes VO2 max berapa, pernah yang sepeda pakai EKG nggak pernah? Nggak pernah sih dok. Bener-bener nggak pernah? Belum nggak pernah. Nggak iseng ngecek itu? Nggak ada. Emang natural aja Bang. Saya bertaruh nih VO2 max tembus 70 ini. Nggak. Iya, emang normalnya berapa kalau kita nih? 42 aja udah normal, aku 50. Oh, 50. Itu yang hobi olahraga loh. Wah, tapi kalau melihat 90 menit main terus-terusan di usia 40-an tuh kayaknya tinggi banget. Nggak pernah ngecek. Yang kayak Madrid tuh, jadi kita lari pakai masker. Kalau itu biasanya itu kita di saat mau pre-season aja sih. Awal musim ya? Awal musim kesehatan ya, tes medical check up itu. Ya. Dulu ditulis di koran tuh kalau Liga Indonesia mau VO2 max, yoi. VO2 max tuh dulu. Ada dulu pemain timnas tuh VO2 max disorot. Kalau misalkan blip test itu mungkin saya masuk di level 13 dok. aduh 13. Tuh. Itu berhentinya karena muntah apa karena selesai? Selesai, maksudnya ya memang segitu kemampuannya. Emang normal berapa? Aku 9 nih, 8 nih muntah Pak. 13 loh. Kita 5 aja. Iya, aku aja 5,5. 5,5. Wah, emang levelnya beda sih. Malah saya penasarannya kalau kapan-kapan mau ngajak Lari bareng. bukan. Nah, itu ditinggal. Tes itu boleh dong. Iya, penasaran saya. Boleh. Penasaran, pengen ngecek karena dugaan kalau seperti ini tuh 70 dan itu kayak itu miracle gitu. Sama dulu ini, manusia Pak superhuman. Haji, yang saya ingat tuh waktu itu ada pemain usianya udah lumayan tua, tapi VO2 max-nya bagus banget. Kayak Mbak Gams tuh. Oh iya. Iya, dia terkenal. Itu mah gila cuy. Benar. Kuat juga kan. Itu karena faktor latihan dok, kebiasaan latihan. Jadi itu rutinitas itu nggak pernah ditinggal. Mungkin volumenya diturunin. Ya. Tapi dia tetap confident untuk stamina-nya. Oh sama kayak Herman Zumapo. Kalau mau ngecek-ngecek itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dok. Ah, bisa collab konten ini. Boleh. Aku pengen tahu deh. Ngecek VO2 max atlet bola pro. Nah, yang bisa kita collab juga Oh, benar, dengan Pak. apa? Ada satu pertanyaan tanya ke Pak Haji. Iya, terakhir. Terakhir. Motong. Mumpung ketemu Abis pemain. ini netizen langsung nih, Bang Tio motong mulu gitu nih. Mumpung ini ketemu pemain bola Iya. Indonesia. Serem banget ya. Yang saya kan dulu sering merhatiin pemain Liga Indonesia tuh nggak cuma di lapangan pasti, tapi di luar lapangan juga. Jadi saya sering ketemu pemain-pemain itu di mall-mall. Apalagi di Jogja tuh sering. Tahu nih kemana Karena arahnya ya, nih. kenapa pada saat itu pemain-pemain Liga Indonesia itu stylenya pakai Planet Surf? Ya nggak aja. Paling nggak waktu itu ya. Banyak yang belanja Planet Surf gitu. Gitu ya. Pak Haji Tapi gitu aku juga? enggak, Ki. Oh, Pak Haji enggak. Aku enggak. Di Persija ada nggak? Nggak tahu dia, kayaknya enggak juga. Nggak pernah lihat sih anak-anak. Jogja kali. Dulu aku pernah ketemu Ngon Ajam. Mungkin anak-anak dari Jogja mungkin yang basic. Saya pernah ketemu Ngon Ajam Sleman. Pak Haji di Jogja City Mall itu. Oh tinggi banget coy Ngon Ajam. Precious juga saya pernah tuh. Precious. Tinggi juga. Gitu. Nggak, aku lebih ke terpana sama kemampuan fisik sih. Iya. Gila itu baru pertama kali langsung kan. Se ekstrim itu ya. Kita bahas di Lansa sih kalau itu. Tapi kamu balapan lari sama Pak Haji. Matamu. Hidup. Pimpinas mau nggak ngeliat Bang Haji sama Dokter Rita lari ya kan? Lari. Kita punya influencer lari nih yang selalu mengajak kita untuk berlari sehat tiap hari. Benar. Kemarin dia maraton 10K, 10K. 10K pakai 10K pakai sendal. Gila. Nggak, Bang jauh-jauh. Haji, main gue ceker bisa nih. Ceker nih dulu. Nggak berani. Nggak. Ceker nih, nggak berani. 40 tahun, Pak. 40 tahun masih main 120 menit. TPS aja, tipis-tipis. Matamu. Ya udah kamu main bola kan football. Apa? Main football. Gak apa-apa, aku main Nggak ada apa-apa. foto Bang Haji ya kan. Kan foto kan tiba-tiba sosok dijagain Bang Haji itu set, yoi, aksi. Sabda clear aja yuk. Kita langsung masuk ke Sabda Clear Muktintut. Jadi Bang Haji di setiap kali episode kita tuh selalu ada namanya Sabda Clear Muktintut. Dimana either Mas Mukti itu ngasih trivia Nama-nama atau pemain ngasih bola. sabda spesial gitu. Tapi kali ini Mas Mukti menyiapkan trivia spesial buat Bang Haji Smith. Iya. Silakan. Jadi spesial karena bintang tamunya Pak Haji. Saya ngasih trivia tentang hal yang mungkin tidak diketahui banyak orang yang berhubungan dengan sepak bola. Saya mau ngasih info ke Pak Haji bahwasanya ukuran sepatu Zlatan Ibrahimovic adalah 47, Pak Haji. Wah, Itu yang pertama. Yang pertama kulit aja lah. Yang pertama. hubungannya apa nih?
Buaya apa tuh? Trivianya itu, Pak Haji. Yang satu trivianya tentang nama pemain bola. Nah, gini aja. Ah, ini. Bentar. Oke. Kecil sih. Oke. Oh, udah. Ah. Kemarin kan episode sama Oki. Nah, Oki Rengga. Kemarin kita sempat ngomongin ada beberapa pemain tuh yang dari namanya kita tahu asal daerahnya. Kayak kemarin kita ngomongin Tambun Naibahu. Udah pasti dia dari Medan kan. Oh, gue kira Tambun. Bekasi. Pak Haji Ismet Sofyan dari Aceh ya pasti Iya. ya. Pak Haji, gitu. Rudi Widodo pasti dari Jawa kan. Kalau Joko Widodo dari Solo. Nah, ini saya mau kasih tahu pemain yang namanya pemain Afrika. Pemain Afrika nih. Pemain Afrika, tapi entah kenapa namanya tidak mencerminkan daerahnya. Nah, itu Pak Haji. Jadi ada pemain yang bermain di Rainbow FC di Sudan Selatan. Berposisi sebagai sayap kiri. Bernama Paul Jawa. Kami dari Sudan. Oh ya? Iya asli Paul Jawa. Ya mungkin leluhurnya pernah ke Jawa kali, kayak kakaknya Onana waktu itu kan. Aku ya. Paul Jawa namanya. Paul Jawa. Sama kalau nggak salah dulu tuh ada, tapi bukan eranya Pak Haji. Mungkin Pak Haji juga pernah tahu era-era 2019 ke atas kali ya. Main muda di Persiraja. Kalau nggak salah ada yang namanya Husnuzon. Oh iya. Ada namanya Tahu. Husnuzon. Dia striker. Striker. Iya, dia tentara. 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 Oh tentara. Gak boleh macam-macam. Enggak orang apa-apain cuma tahu. Tadi AU kan tentara. Iya. Tentara dia, AD tuh. Oh. Tadi AU. Oh berarti banyak ya pemain-pemainnya? Banyak. Iya. Tadi AU. Jadi anak-anak masuk tentara dan ke polisi itu kan banyak setelah eranya dulu. Isnaini zaman, dulu ya? PSTNI. Oh iya PSNI. PSTNI. Jadi anak-anak muda itu ditawari dengan Bayangkara juga berarti ya? Bayangkara ada sebagian. Ayo. Nyeng Jokbe juga Nyeng Jokbe dulu. Tentara juga. Ah, serius? Serius apanya? Nyeng Jokbe tentara kan kita udah konfirmasi ke Zumafo ya. Oh iya Zumafo. Iya. Tapi kan bukan Iya, tentara tentara. sini, dia kan desersi. Soalnya ceritanya. tapi Gimana? Ya tentara di Afrika. Afrika. Iya. Dia kabur buat main bola. Kan ceritanya Pak Zumafo, ingat aku itu. Iya. Kabur buat main bola. Gimana ya? Ke tentara kabur buat main bola. Enak banget ya? Passion. Passion. Pak Passion. Udah deh. Kan dari Mukti udah kasih bukti trivia. Ya. Gimana kalau Bang Haji ngasih subjek Haji. spesial? Pesan-pesan. Wejangan kepada Vivin Dedes yang ingin memulai karir di dunia sepak bola. Ya. Ataupun mendalami karir di fan football. Ataupun mendalami karir atau nggak ngasih tahu udah lu masih main bola, lu jadi karyawan aja, nggak cocok jadi pemain bola gitu. Kalau aku lebih kepada pemain muda aja sih. Oke, Untuk mereka lebih bisa konsisten, bisa lebih rutin. Karena sepak bola ini seperti tabungan ya. Semakin kita bisa banyak nabung, semakin besar apa yang kita dapatkan. Jadi seperti kita latihan, kalau istilah saya, kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Jadi tanpa kerja keras kita nggak mungkin jadi siapa-siapa gitu. Iya. Jadi setiap hari itu kalau bisa aktivitas. Kalau memang kita sudah bekerja keras, kita sudah berdoa, mungkin Tuhan yang nanti memberikan. Bergerak, yang penting bergerak, lari dulu, jalan kaki dulu, dan kita juga masih menantikan Mas Mukti lari keliling lapangan PTK ya. Masih menantikan itu. Keren banget. Keren ya. Aku sebagai seorang dokter, Ending keren mana? banget. Kamu luar biasa. Kamu Ini bukti bahwa dilakuin sesuai. jadi lo niat nih mau. Jadi kita akan menyaksikan saat lagi Tirta akan lomba lari dengan Bang Haji Ismet Sofyan di Speak Bola episode selanjutnya. Gua Tio Tomo, Mas Mukti, Dokter Tirta dan juga Bang Tuan cabut dulu. Sampai jumpa. Dadah.